Jogja 1467 AM. Gimana yang Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kembali kita berjumpa di program acara Ngopi Ngobrol Perkara Islam. Dan alhamdulillah masih dibersamai oleh Ustadz Amrullah Akadin Tawisallahu Ta'ala. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga antum juga demikian. Semoga sahabat muslim juga demikian. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa memberikan taufik pada kita untuk bisa beramal soleh, istiqomah di atas kebaikan, dijauhi dari segala keburukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan dekatnya waktu Ramadan, bahkan mungkin sudah ada yang berpuasa di bulan Ramadan, semoga Allah memberikan keistiqomahan dan kemudahan pada kita semua untuk bisa beramal soleh di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada para pemirsa yang pada pagi hari ini juga ingin ikut bergabung di program acara Ngopi Ngobrol Perkara Islam, insya Allah bisa bergabung di sesi kedua nanti, di sesi tanya jawab. Bisa mengirimkan pertanyaan seputar agama Islam ataupun materi yang akan Ustadz bahas di nomor 0852 9334 8887, atau bisa juga memberikan komentar pertanyaan di media sosial Radio Muslim. Dan langsung saja pada pagi hari ini kita akan membahas Rosail Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, penjelasan beberapa ayat-ayat tentang di dalam Al-Quran. Dan langsung saja kepada Ustadz Amrullah Kadinta kami bersamakan. Monggo Ustadz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Para pemirsa Radio Muslim yang budiman dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dalam pembahasan Rosail Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, di mana beliau selanjutnya membawakan hikmah atau beberapa pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-144. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qul unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau mengatakan ra'ina, namun katakanlah unzurna wasma'u, dan dengarkanlah, walil kafirina 'adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir azab yang pedih. Ayat ini seruan bagi orang-orang beriman, mengatur mereka dalam perkataan. Jangan kau mengatakan ra'ina wa qul unzurna, namun katakanlah unzurna. Ra'ina di sini artinya adalah sama sebenarnya ra'ina dengan unzurna, kurang lebih memiliki makna yang sama, perhatikan kami, lihatlah kami. Namun kalimat ra'ina ini sering diplesetkan oleh orang-orang Yahudi dengan ra'una. Ya, ra'una. Ini kebodohan untuk mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara ada istilahnya dalam bahasa Indonesia itu homonim atau pembicaraan, pengucapannya sama tapi mirip-mirip, tapi artinya berbeda. Ya, ternyata artinya berbeda besar. Ya, yang satu perhatikan kami, yang satu kebodohan. Orang Yahudi menggunakan kalimat itu untuk mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengejek beliau dan mengatakan bahwa apa yang beliau bawakan adalah kebodohan. Ya. Maka umat Islam, kaum muslimin, para sahabat dilarang untuk mengucapkan ra'ina, tapi undurna, katakanlah undurna, ya. Wasma'u, dan dengarkanlah. Walil kafirina adzabun, dan orang kufur yang senantiasa mengejek Islam, mengejek Al-Quran, mengejek syariat Islam, mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengejek kaum muslimin, azabun alim, azab yang pedih bagi mereka, waliyadzubillah. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita untuk jangan menyerupai orang-orang kafir, dan bahwa mereka akan senantiasa memberikan kemudaratan bagi umat Islam. Ya. Kita akan bacakan apa yang disampaikan oleh beliau hafizahullah ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau mengatakan ra'ina wa qulu unzurna, dan katakanlah unzurna. Tadi ra'ina sebenarnya sama, tapi makna ra'ina atau kata ra'ina atau kata yang semisal ra'ina ini sering digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk mengatakan kebodohan. Ya. Namun menyuruh undurna jelas, perhatikan kami. Wasma'u, dengarkanlah, walil kafirina adzabun alim. Ini dengarkanlah apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian membantahnya.
Hadhihi awalu, kata beliau hafizahullah, hadhihi awalu ayatin fil Qur'an bada Allah bi nidaihi lil mu'minin. Ini adalah ayat pertama dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala memulai dengan menyeru orang-orang beriman. Nah, ini kita sering dengar ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita baca Al-Qur'an dari awal belum ada seruan ya ayyuhalladzina amanu tuh. Ini ayat yang pertama, ya. Wa tubalighul ayat al-mabdu'ah biha an-nida qariban min 90 ayat. Dan ayat yang ada seruan ya ayyuhalladzina amanu, kata beliau kurang lebih ada 90 ayat. 90 ayat. Akhiruha fi qoulihi ta'ala fi surat At-Tahrim. Ayat terakhir yang ada seruan ya ayyuhalladzina amanunya di surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Jadi ini At-Tahrim ayat 8, kesananya lagi nggak ada lagi ayyuhalladzina amanu sampai akhir Quran. Pertamanya di ayat ini, ya. Wasuwarul minal hadid ila tahrim fiha ayat budiat bihadan nida ila surat At-Talaq. Dan semua surat dari Al-Hadid di itu di juz yang ke-28 sampai At-Tahrim Al-Hadid itu juz yang ke-27, ya. At-Tahrim itu akhir juz yang ke-28. Ya. Dimulai dengan ayat ini kecuali surat At-Talaq. Ada ayat ini, ada ayat yang ya ayyuhalladzina amanu. Kecuali surat At-Talaq, di At-Talaq nggak ada. Tapi ada yang mirip. Fattaqullaha ya ulil albabil ladzina amanu. Maka bertakwalah kepada Allah wahai ulil albab, wahai orang yang punya pikiran dan orang-orang yang beriman. Qad anzalallahu ilaikum dzikra. Sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian pengingat, ini Al-Qur'an. Mirip dengan ya ayyuhalladzina amanu tapi tidak dengan bahasa ya ayyuhalladzina amanu. Wa qad awrada Ibnu Katsir fi tafsir hadhihi al-ayah wa tafsir al-ayat al-ula min surah al-Maidah atharan an Abdullah bin Mas'ud. Dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya meriwayatkan sebuah asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika beliau menafsirkan ayat-ayat yang seperti ini. Annahu qala, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Idza sami'ta Allah yaqulu ya ayyuhalladzina amanu far'iha sam'ak fa innaha khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha anhu." Apabila engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Qur'an, far'iha sam'ak, maka pasang kuping baik-baik. Ya, pasang kuping baik-baik. Fa innahu khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha anhu. Karena setelahnya biasanya akan ada atau mesti akan ada kebaikan yang akan diperintahkan oleh Allah atau ada keburukan yang akan dilarang. Maka dengar baik-baik. Dan kalau kita lihat semua ayat yang ada ya ayyuhalladzina amanu, ada perintah atau ada larangan. Ayat ini larangan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu, jangan ngomong ra'ina, tapi katakanlah undurna, sekaligus perintah. Ya, nanti kita akan bacakan atau kita akan ketahui bahwa di antara hikmahnya adalah kita tidak boleh menyerupai tasyabuh dengan orang-orang kafir. Wa qala Ibnu Katsir fi tafsir hadhihi al-ayah, Ibnu Katsir juga mengatakan dalam tafsir ayat ini, nah ayat 104 dari surat Al-Baqarah, kata beliau, nahallahu ta'ala ibadahul mu'min ayyashtabihu bil kafirina fi maqalihim wa fa'alihim. Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang beriman untuk menyerupai orang-orang kafir dalam perkataan dan perbuatan mereka. Karena pada penyerupaan kepada mereka ini ada keburukan. Ya, menyerupai orang kafir ini menyerupai diri dengan sesuatu yang menjadi kekhususan bagi mereka. Ya, ada keburukan bagi hal tersebut. Ya, wa dzalika anna al-yahuda kanu yu'anuna min al-kalam fihi tarwiyatun lima yaqsuduna min at-tanqis min at-tanaqqus. Karena orang-orang Yahudi dahulu, di antara keburukannya, orang-orang Yahudi dahulu itu suka memakai perkataan-perkataan yang kesannya baik tapi ternyata mereka gunakan untuk sesuatu yang buruk. Ya, untuk mencela Islam. Alaihim la'inullah. Semoga mereka mendapatkan laknat dari Allah. Fa idza aradu an yaqulu isma' lana yaquluna ra'ina yuwarruna bir'unah. Apabila mereka ingin mengatakan isma' lana, dengarkan saya wahai Muhammad. Yaquluna ra'ina. Mereka mengatakan ra'ina. Mereka mirip-miripkan dengan ru'unah, yakni berarti kebodohan. Ya. Dengarkan kata Muhammad, bodoh wahai Muhammad, kayak ngomong gitu. Ya, jadi mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara keburukannya. Mereka berbuat hal-hal makar yang menjelek-jelekan Islam, menjelek-jelekan Rasulullah, menjelek-jelekan Quran, menjelek-jelekan agama ini.
Kama qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di ayat yang lain di surat An-Nisa, minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Di antara orang-orang Yahudi ada yang merubah-rubah kalimat dari tempatnya, mengubah-ubah Al-Qur'an, mengotak-atik ayat Al-Qur'an. Wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghairu musma'in wa ra'ina layyam bi alsinatihim wa ta'nan fid din. Mereka mengatakan sami'na wa 'asayna, kami dengar namun kami bermaksiat, kami enggak mau taati. Wasma' ghairu musma'in, dengarkanlah apa yang tidak didengarkan, wa ra'ina layyam bi alsinatihim, ra'ina, mereka mengatakan ra'ina, ya, yang tadi kebodohan, arti yang mereka ingatnya kebodohan, ya. Layyam bi alsinatihim, menghias-hiasi lisan mereka, wa ta'nan fid din, dan mencela agama ini. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna, seandainya mereka mengatakan kami dengar, kami taat, ya, dengarkanlah dan lihatlah kami, lakana khairal lahum wa aqwam, itu akan lebih baik dan lebih lurus bagi mereka. Walakin la'anahumullahu bikufrihim, akan tetapi semoga Allah melaknat mereka dengan kekufuran mereka. Fala yu'minuna illa qalila, mereka tidak beriman kecuali sedikit. Ini orang-orang Yahudi. Wa kadzalika ja'at al-ahadits bil ikhbar anhum bi annahum kanu idza salimu innama yaquluna assalamu alaikum, assamu huwal maut. Demikian pula misalnya di hadis-hadis disebutkan orang-orang Yahudi ini kalau ngomong mengucapkan salam, dia mengatakan assalamualaikum, kan mirip dengan assalamualaikum. Kita assalamualaikum, mereka assalamualaikum, mirip. Assam itu apa? Al-maut. Ya, assam al-maut. Walihada umirna an nuradda alaihim wa alaikum. Karenanya kita pun diperintahkan kepada mereka untuk menjawab wa alaikum. Semoga kamu juga, ya, didoakan balas yang setimpal. Wa inna ma yustajabu lana fihim wa la yustajabu lahum fina. Maka akan dikabulkan doa kita untuk mereka dan doa mereka akan kepada kita tidak akan dikabulkan. Wal gharad anna Allah Ta'ala nahal mu'minina an musyabahatil kafirin qawlan wa fi'lan. Tujuan ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang-orang beriman untuk bertasyabuh dengan orang-orang kafir, qawlan aw fi'lan, baik perkataan maupun perbuatan. Faqala, maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Wahai orang-orang beriman, jangan kau mengatakan ra'ina wa qulu unzurna, katakanlah unzurna wasma'u, dan dengarkanlah, walil kafirina adzabun alim, dan orang-orang kafir itu akan mendapatkan azab yang pedih. Wa tarwiya fil kalam wa kadzalika al ma'arid fihi ay yaqula qawlan yuridu minhu ma'nan wa yushamu sami ma'nan akhar wa huwa jaiz idza da'ati ilaihi al-hajah. Adapun tarwiyah dan ma'arid ini perkataan yang dikatakan oleh seseorang, dia mau maknanya A, tapi orang yang dengar maknanya B. Ini sebenarnya boleh selama ada kebutuhan, walam yakun fihi isqatun lihaqqin aw ilhaqu dharar bi ahad. Selama ada kebutuhan dan tidak ada menentang kebenaran dalam tarwiyah itu, dan tidak ada kemudaratan bagi orang lain. Dalam Adabul Mufrad dari Imam Bukhari yang dengan sanad yang sahih, bahwa Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, amma fil ma'arid ma yakfil muslimul kadzib. Bukankah dalam ma'arid tarwiyah ini orang ngomongnya A, tujuan dia bukan itu sih, tapi orang nanggapnya itu. Jadi dia nggak perlu dusta, dia juga nggak bohong dengan itu. Disebutkan juga di sini ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, wa min amthilati dzalika ma rawahu al-Bukhari fi sahihihi. Di antara hal tersebut riwayat Bukhari dalam sahihnya, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau mengatakan, aqbala Nabiullah ilal Madinah wa huwa murdifu Abu Bakrin. Nabi SAW ketika berhijrah ke Madinah, beliau membonceng Abu Bakar. Wa Abu Bakr syekhun yu'rafu wa Nabiullah syabun la yu'raf. Abu Bakar tampangnya seperti seorang tua yang dikenal sama orang. Nabi Muhammad enggak dikenal sama orang lain. Di depannya Nabi Muhammad, di belakangnya Abu Bakar. Qala fayalqa ar-rajul Abu Bakar. Ada orang yang ketemu Abu Bakar. Ini dalam perjalanan hijrah nih, ya. Dan Abu Bakar punya misi selamat. Dan orang-orang pada nyari Nabi dan Abu Bakar nih, hidup atau mati. Fayaqulu ya Abu Bakar, man hadzal rajul alladhi baina yadayhi. Orang itu nanyanya sama Abu Bakar, enggak kenal Nabi Muhammad. Abu Bakar, itu siapa yang di depanmu itu? Sama engkau ini siapa? Fayaqulu hadzal rajul yahdini sabil.
Kata Abu Bakar, orang ini menunjukkan jalan kepadaku. Ya, benar yang dia omong Abu Bakar benar. Nabi adalah petunjuk jalan kebenaran, petunjuk jalan Islam. Tapi Abu Bakar ngomong demikian agar selamat. Sehingga orang itu menganggap ini menunjukkan jalan, ini jalan untuk menuju ke Madinah. Ya, karena waktu itu nggak ada Google Map. Yang paham adalah orang-orang yang tahu jalan. Ya. Hadza rajul yahdini sabil. Qala fayahsabul hasib annahu innama yu'na at-tariq wa innama ya'ni at-tariq wa innama ya'ni sabilal khair. Maka cukuplah orang itu menyangka bahwa Abu Bakar lagi ngomong menunjukkan jalan. Ya, jalan fisik. Ya. Ternyata yang maksud Abu Bakar menunjukkan jalan kebaikan. Tapi Abu Bakar juga nggak bohong. Namun semuanya selamat. Rasulullah selamat. Orang itu juga nggak dirugikan. Ya. Tidak ada kebatilan di sini. Sebenarnya tauriyah seperti jaiz, boleh. Kalau ada hajat, ada kebutuhan, namun tidak dengan mencela agama. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan pada kita keistiqomahan, keteguhan dalam beragama, dijauhkan dari keburukan, di antaranya mencela agama, di antaranya bertasyabuh dengan orang-orang kafir dan lain sebagainya. Allah Ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ustadz, terima kasih untuk sesi yang pertama, yakni sesi materi. Dan selanjutnya, sembari menunggu pertanyaan yang masuk, kita akan memasuki jeda untuk mendengarkan murotal. Tetap stay tune di radiomuslim.com dan 107,7 FM. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه
وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Salam sapa sahabatku. Salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan sobat muslim di acara Salam Sapa Sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823 2727 5333. Radio Muslim Jogja 1467 AM. Kembali lagi di Radio Muslim. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih di program acara ngopi, ngobrol perkara Islam. Dan kita juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi kami. Dan kami masih menunggu pertanyaan dari para pendengar sekalian yang mendengarkan baik di radiomuslim.com ataupun di 107,7 FM yang mendengarkan di daerah wilayah Kasihan, Bantul, dan Gamping, Sleman pada kesempatan pagi hari ini. Bisa ikut beratensi mengirimkan pertanyaan seputar agama ke nomor 085293348887. Dan alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk, saya bacakan ya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, petunjuk, hidayah, ilmu, taufik, dan amal keselamatan, perlindungan, kesehatan, dan ampunannya kepada Ustadz beserta keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin. Amin. Semoga Allah melimpahkan hidayah kepada Ustadz beserta keluarga dan kaum muslimin untuk istiqomah di atas Islam dan iman hingga maut datang. Amin. Ustadz, bagaimana batasan kita mengenai pengingkaran kita terhadap bid'ah dalam pemutusan awal bulan Ramadan? Karena ada seorang teman ketika awal Ramadan ini mereka merasa tegak di atas kebenaran dan menggunakan kalimat apakah sesat jika tidak mengikuti pemerintah. Tetapi zahir hadis dan penjelasan hadis terkait pemutusan Ramadan adalah dengan ruqyah dan mengikuti pemerintah. Sehingga keyakinan saya yang menyelisih hadis adalah salah, sesat di bagian itu, tapi tidak menyesatkan keseluruhan kemusliman mereka. Apakah keyakinan seperti ini sudah tepat, Ustadz? Semoga Allah pertemukan Ustadz beserta keluarga dan seluruh anggota forum ini dengan bulan Ramadan, dan semoga Allah mudahkan kita semua untuk beramal soleh dan ikhlas dalam beramal soleh di bulan Ramadan. Iya betul. Orang kalau menyelisihi hadis Nabi SAW maka salah. Apakah dia ketika menyelisih satu hadis jadi sesat semuanya? Enggak. Ya insya Allah yang apa yang antum ini kan sudah tepat ya. Mungkin dia nggak benar dalam bab itu, dalam masalah itu, tapi kita nggak menyesatkan dia secara umum ya. Jadi orang yang sesat begitu. Tapi dalam bab itu dia tidak benar ketika dia menyelisihi hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, kemudian pertanyaan selanjutnya yang masuk Ustadz. Ustadz, apabila kita junub dan belum mandi dan sudah lewat subuh, apakah puasa kita menjadi batal atau harus mandi sebelum azan subuh, Ustadz? Ya tidak batal, dan itu pernah dilakukan bahkan pernah dialami oleh Nabi SAW. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Aisyah dan Ummu Salamah, mereka mengatakan bahwa Nabi pernah masuk puasa sudah subuh dalam keadaan junub. Namun tentunya karena mau sholat subuh beliau mandi dulu. Ya, artinya orang yang malam harinya junub atau malam hari junub kemudian subuh masih dalam keadaan junub, dia sah untuk berpuasa. Baik junubnya karena berjima atau mungkin junubnya karena mimpi basah, ya, maka dia sah untuk tetap berpuasa dengan tetap tentunya untuk mandi karena dia mau melaksanakan sholat subuh. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Kemudian pertanyaan yang masuk kembali Ustadz. Ustadz, di bulan Ramadan lebih baik mana Ustadz? Saya berjualan pasar sore di sebuah kompleks masjid
Atau saya tidak jualan namun saya rutin ikut kajian berbuka di masjid tersebut. Dari sisi pahala mana yang lebih banyak Ustadz? Lihat apakah antum jualan itu, bagaimana posisi antum dengan jualan. Apakah jualan itu posisi antum mencari nafkah atau tidak. Kalau jualan dan antum mencari nafkah antum malah dengan jualan. Di luar bulan Ramadan antum jualannya di pagi atau siang. Bulan Ramadan nggak bisa. Jualannya di sore hari. Dan ini nafkah antum, maka ini adalah kewajiban antum. Maka antum jualan. Ya. Namun kalau ini bukan, ini ya rame lagi bulan Ramadan, antum sudah punya nafkah. Tapi bisa lebih cuan di bulan Ramadan ini. Ya, dengan jualan di sore hari, maka mengikuti kajian lebih utama. Karena antum sudah punya pendapatan, sudah punya nafkah yang cukup untuk keluarga. Ini mungkin bisa menambah cuan, tapi kalau antum mengikuti kajian dan bisa mempelajari Al-Quran di dalamnya, ini lebih utama. Tapi kalau cari jualan itu nafkah antum memang kerjaannya jualan kue, jualan makanan. Biasanya pagi, siang untuk jajan, untuk sarapan. Ya, sekarang nggak bisa, antum jualannya di berbuka, dan itu jadi kewajiban antum, maka antum jualan. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana kita selamat dari bisikan ini? Bila tidak gajian, mati kamu. Dikarenakan satu-satunya sumber rezeki hanya dari gajian untuk kebutuhan keluarga selama sebulan, Ustadz. Ya, memang ini bisikan syaitan ya. Ya, apa namanya, yang kematian tentunya, apalagi sampai seperti ini ya. Mati kamu ini maksudnya mati beneran atau celaka kamu. Ya, yang kalau mati beneran ya tentunya jauh ya. Ada banyak orang nggak gajian, nggak mati-mati juga. Ya, hidup saja terus. Kalau celaka dalam arti wah sudah nggak bisa lagi, nanti itu mau makan apa keluarga dan seterusnya. Ini juga bisikan syaitan. Ya, kita ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan syaitan, dan kita perkuat rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meminta banyak-banyak berdoa kepada Allah. Biasanya orang-orang yang seperti ini justru orang-orang yang kurang doa. Biasanya. Karena ketika orang itu sering berdoa, dia punya kedekatan dan hati dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisikan-bisikan seperti ini akan berkurang kalau orang itu banyak berdoa. Tapi ketika orang itu memang menyandarkan kepada dunia dan kurang berdoa dan akan menyandarkan pada dunia, itu bisikan-bisikan seperti ini semakin kuat. Ya, jadi coba banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan doa. Itu jangan doa juga jangan doa yang menonton kita udah hafal doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, diomongin doang tanpa kita memahami maknanya. Sadari betul ketika kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah, kita tuh minta sama Allah kebaikan dunia. Wa fil akhirati hasanah, kita minta ya Allah berikan saya kebaikan akhirat, kebaikan dunia, dan jauhkan dari neraka, dihayati. Sehingga itu bisa lebih mendapatkan faidahnya. Allahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian kami persilakan kepada para pendengar yang ingin bergabung bersama kami, masih ada sedikit waktu, bisa mengirimkan pertanyaan di nomor yang sudah tertera di layar. Dan pertanyaan selanjutnya Ustadz agak panjang Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberi petunjuk dan keselamatan pada Ustadz, keluarga, serta kaum muslimin. Izin bertanya Ustadz, ibu pernah memberi saya gelang emas. Lalu gelang tersebut patah, kemudian dibawa ke toko emas untuk diganti gelang baru atau tukar tambah. Gelang pengganti harga dan gramasinya lebih mahal daripada gelang yang patah. Pihak toko langsung hitung-hitungan di kertas dengan kalkulator tanpa penyerahan uang penjualan gelang yang patah kepada ibu. Lalu ibu langsung membayar gelang baru sejumlah kekurangannya saja. Pertanyaannya yang pertama Ustadz, apakah cara transaksi tersebut keliru? Saat ini gelang baru tersebut juga sudah dijual lagi ke toko emas. Kemudian saya beli logam mulia yang pembayarannya sebagian menggunakan uang dari penjualan gelang tadi. Lalu ada lanjutan pertanyaan, saya bacakan Ustadz. Yang kedua, bagaimana status logam mulia yang saya beli dari hasil penjualan gelang pengganti tadi? Dan apa yang harus saya lakukan terhadap logam mulia yang nilainya sudah bertambah dari waktu ke waktu? Terima kasih, jazakumullahu khairan. Di sini dhahir pertanyaannya, dia mengganti gelang baru ya? Nah, Ustadz. Bukan memperbaiki gelangnya, tapi kemudian patah, dikasihkan, pihak kalkulator hitung-hitungan tanpa penyerahan uang
penjualan gelang yang patah kepada ibu. Lalu ibu langsung membayar gelang tersebut, membayar kekurangannya saja. Kurangan gelang baru, Ustaz. Kekurangan gelang baru. Jadi misalnya gelang lama dia 5 gram, gelang barunya 6 gram. Maka orang itu memberikan gelang 5 gram plus uang sejumlah harga gelang 1 gram. Begitu mungkin ya. Kemudian ditukarkan dengan gelang seharga 6 gram. Wallahu alam, kalau begitu ininya, maka diperbolehkan. Karena ini tunai dan setara. Ya, setara. Walaupun yang ini 6 gram, ya, yang ini 5 gram plus kemudian dengan uang. Ya, ini penyetaraannya plus kemudian dengan uang. Afan, enggak, salah. Ya, seharusnya ibu itu itu dijual dulu kemudian dibeli. Nabi SAW pernah ada yang mau kurma, ya, nukar kurma dengan kurma, maka Nabi nyuruh dijual dulu kurmanya, baru kemudian diinikan. Maka harusnya dia memang dijual dulu gelangnya oleh ibu itu, terima uangnya, kemudian ditambah dengan uang yang baru, ditambah dengan uangnya berapa, dibelikan lagi dengan gelang yang baru yang gramnya lebih besar. Allahu a'lam bishawab. Itu nggak benar, transaksinya tidak tepat, tapi kalau sudah lewat ya sudah. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, falahu masalaf. Ya, ada yang dulu udah yang lewat udah lewat. Kedepannya ya sudah enggak apa-apa. Apa yang antum beli dari hasil penjual dari itu ya tetap sah milik antum. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz. Kemudian untuk logam mulia yang tadi dibelikan dari hasil uang gelang yang dijual tadi itu ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Sebelum ditutup, ini ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Ustadz, bila mendapat tambahan uang dari orang yang kita pinjami uang, namun pas akan dahulu tidak ada sama sekali ada penambahan jumlah dalam utangnya, apakah tambahan uang dari teman saya tersebut termasuk riba, Ustadz? Nggak apa-apa kalau tidak ada akad dan tidak ada sindir-sindiran. Tidak ada akad tapi tambahin ya, nanti bawain martabak ya, nggak boleh. Ya, walaupun niatnya tidak serius gitu. Tapi kalau nggak ada, ya kita ya udah sejuta ya udah bayar sejuta. Orang itu masya Allah, ini kita tambahin deh 50.000 jazakumullah khairan. Boleh. Ya, Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Dan sebelum kita tutup mungkin bisa diberikan kesimpulan untuk kami, Ustadz. Nah, ya Allah Subhanahu wa taala melarang kita dalam ayat ini, melarang orang-orang beriman untuk mengucapkan seperti perkataan orang-orang Yahudi, ya, walaupun maknanya bisa sama tapi berbeda. Berbeda kesannya, ya, karena begitulah tasyabuh dengan orang-orang kufar. Dan tasyabuh ini bukan sekadar menyerupai, tapi menyerupai dalam perkara-perkara yang menjadi hal yang menyerupai dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan mereka, ya, mereka khusus seperti kelihatan seperti itu. Misalnya orang pakai salib itu orang Nasrani begitu, kita orang Muslim nggak boleh pakai yang ada salibnya, karena itu seperti orang Nasrani yang khusus. Tapi sesuatu yang nggak khusus, kita pakai mobil, pakai Facebook, pakai apa, ya bukan kekhususan. Ya, walaupun dibikin orang kafir, tapi bukan kekhususan, maka ini bukan tasyabuh. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ustadz, jazakumullahu khairan untuk kesempatannya pada pagi hari ini, dan insya Allah besok kita sudah masuk di bulan Ramadan ya, sesuai dengan keputusan sidang isbat semalam dari pemerintah di hari Kamis, insya Allah 1 Ramadan 19 Februari 2026. Dan program ngopi insya Allah di bulan Ramadan kita akan memulainya di jam 9 hingga jam 10 insya Allah, dan tetap di hari Rabu pagi. Dan terima kasih untuk para pendengar yang sudah bergabung bersama kami di 107,7 FM atau yang menyaksikan di media sosial Radio Muslim. Kami mengucapkan terima kasih dan terus simak radiomuslim.com dan 107,7 FM. Kami dari studio pamit undur diri, mohon maaf jika banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.